Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal sederhana agar bisa menjawab 6 pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur. Setelah mati, manusia akan memasuki alam barzah. Secara sederhana, orang akan dikubur dan makanya disebut sebagai alam kubur. Tak lama setelah itu, datanglah 2 malaikat yang begitu populer di kalangan umat Islam, Mungkar dan Nakir. Jaraknya hanya sesaat setelah jenazah seseorang itu dikuburkan. Kedua malaikat itu mengajukan pertanyaan di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang telah dibangkitkan di alam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka 2 malaikat, yakni Mungkar dan Nakir, segera mendatangi dan menanyakan tentang 3 hal pokok, yakni siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya, sehingga berjumlah 6. Yang pertama, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, Madimuka, apa agamamu? Yang ketiga, Man Nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, Ma Kitabbuka, apa kitabmu? Kemudian yang kelima, Aina Kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan yang keenam, Man Ikhwanuka, siapa saudaramu? Keenam pertanyaan alam kubur itu tampak sepele untuk dijawab. Namun sebenarnya tidak demikian, sebab semua tergantung pada amal masing-masing semasa hidupnya. Pertanyaan pertama dan kedua, ketika seseorang sudah dibaringkan di alam kubur, ia sendirian tanpa seorang pun menemani. Sementara malaikat menyapa dengan garang sambil menarik orang itu agar berposisi duduk. Kedua malaikat kemudian mengajukan ke-6 pertanyaan. Mereka senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, terlebih yang suka sholat berjamaah di masjid. Sesungguhnya mereka telah memegang kunci sukses menjawab ke-6 pertanyaan itu. Kalau kita camkan definisi sholat, yakni serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka kita dapati kata pertama yang wajib kita ucapkan dalam sholat adalah Allah, yakni dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jika dalam sehari semalam kita melakukan sholat fardu 5 waktu, maka kita akan menyebut Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir yang lain, seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud, dan sebagainya, maka dalam sehari semalam kita menyebut Allah sebanyak 68 kali. Itu belum termasuk yang kita sebut dengan sholat-sholat sunnah. Singkatnya, orang yang taat menjalankan perintah sholat akan sangat terbiasa mengucapkan Allah. Kaitannya dengan pertanyaan pertama, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, kemudian di alam kubur ditanya, siapa Tuhanmu? Maka dengan mudah ia dapat menjawab, Allah, Tuhanku.
karena ia terbiasa menyebut Allah setidaknya 68 kali dalam sehari semalam. Bayangkan mereka yang malas sholat, apabila tidak pernah sholat sama sekali. Tentu mereka akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan itu. Terhadap pertanyaan kedua, yakni apa agamamu? Seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, ketika di dalam kuburnya ditanya, apa agamamu? Maka dengan mudah ia dapat menjawab, Islam agamaku. Karena dalam konteks sekarang, hanya Islam satu-satunya agama yang memerintahkan melaksanakan sholat. Agama-agama sebelumnya pada zamannya juga memerintahkan umatnya melaksanakan sholat, bahkan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak daripada Islam. Agama-agama itu hingga sekarang masih ada, namun inti ajarannya tidak lagi menekankan iman tauhid dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Islam. Maka bisa dimengerti agama-agama itu tidak lagi menyerukan umatnya melakukan sholat. Sholat telah identik dengan Islam, karena sekali lagi dalam konteks sekarang, Islam satu-satunya agama yang memerintahkan sholat. Terhadap pertanyaan ketiga, yakni siapa nabimu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, tentu dengan lancar dapat menjawab pertanyaan itu, karena di dalam sholat 5 waktu, setidaknya kita menyebut nama Nabi sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir. Pertanyaan keempat dan kelima, terhadap pertanyaan keempat, yakni apa kitabmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban, kitabku Al-Quran. Karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang sholat membaca surah pertama dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Seseorang yang melakukan sholat tanpa membaca surah ini dalam setiap rakaat, sholatnya tidak sah, kecuali bagi makmum, masbuk, yang di rakaat pertama tak selesai membacanya, karena waktu tak mencukupi. Selain surah Al-Fatihah, orang sholat juga membaca surah-surah lainnya di dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surah-surah yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surah Al-Fatihah. Dengan dibacanya surah-surah dalam Al-Quran dalam sholat, maka dalam sehari semalam, setidaknya orang membaca surah-surah Al-Quran sebanyak 27 kali. Dengan kata lain, untuk menyebut sebagai kitab suci tidak sulit bagi mereka yang senantiasa melaksanakan sholat. Terhadap pertanyaan kelima, yakni di mana kiblatmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban, Ka'bah kiblatku. Karena orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat akan menghadap ke arah Ka'bah sebanyak 5 kali sehari. Jika ditambah dengan sholat-sholat sunnah, tentu frekuensinya lebih tinggi lagi. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan menjawab pertanyaan kelima di atas. Apabila di dalam niat sholat terdapat kata kiblat yang maksudnya adalah Ka'bah. Aku berniat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bacaan di atas, secara eksplisit terdapat kata kiblat akan selalu mengingatkan
Ka'bah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Orang Islam yang taat kepada Allah senantiasa akan menghadap ke arah Ka'bah sedikitnya 5 kali dalam sehari. Artinya, bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat untuk menyebut nama Ka'bah tidak sulit. Kemudian pertanyaan ke-6. Terhadap pertanyaan ke-6, yakni siapa saudaramu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat dengan berjamaah di masjid tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang tepat, yakni kaum muslimin dan muslimat saudaraku. Jawaban dari pertanyaan ke-6 ini memang memiliki keterkaitan langsung dengan masjid, karena tempat suci ini merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan jamaah sholat. Seseorang yang membiasakan diri dengan sholat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah sholat bersamanya, walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Tak mungkin atau sangat kecil kemungkinannya orang-orang non-muslim melakukan sholat, apalagi di masjid. Dari uraian itu dapat kita lihat dengan jelas ada hubungan erat antara sholat, masjid, dan kelancaran menjawab pertanyaan ke-6, yaitu yang ada di dalam kubur, yang meliputi siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu dan kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, apalagi dengan berjamaah di masjid, sudah pasti tidak akan mengalami kesulitan menjawab semua pertanyaan tersebut. Kesuksesan menjawab semua pertanyaan itu menjadi penentu kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Apakah seseorang akan masuk surga atau ke neraka? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa sukses dalam menghadapi semua pertanyaan di alam kubur. Amin ya Rabbal Alamin.